Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 24 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SCY dari Wisconsin, Amerika. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini tanggal 24 Oktober 2020 adalah hari Sabtu Pekan Biasa ke-29. Saya Romo Albertus Joni SCY dari komunitas Sacred Heart Monastery Milwaukee mengundangmu untuk masuk ke wilayah Sabda Allah yang menghidupkan. Maka tenangkan batinmu, siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan yang menyegarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang diberkati Tuhan, pernahkah engkau dibuat kesal oleh orang yang ada di sekitarmu? Atau oleh orang yang lewat di jalan atau yang melintas di depan? Suatu saat ada frater bule yang usianya jauh lebih muda dari saya. Tiba-tiba ia menepuk kepala saya dari belakang saat kami sedang ngobrol dan bercanda. Tawa saya seketika lenyap dan diganti dengan kemarahan. Wajah saya memerah. Kurang ajar, pikir saya. Masih frater saja sudah berani main kepala. Besok kalau sudah jadi romo, apa mau main kepala dengan umatnya? Dasar anak muda tidak tahu adat, pikir saya. Tetapi wait, tunggu dulu. Dia bule kan? Adat kita berbeda bukan? Saya hidup dengan adat timur yang tradisional, dan dia hidup dalam adat barat yang lebih bebas. Sejenak saya lupa bahwa frater bule ini tumbuh dalam budaya dan tradisi yang berbeda dengan kita. Yang saya ingin katakan adalah, jangan cepat engkau menghakimi. Injil hari ini juga berkisah tentang kebenaran yang sama. Orang Yahudi punya keyakinan bahwa penderitaan adalah buah dosa
dan kutukan dari Allah. Maka dalam Injil kita mendengar orang-orang sezaman dengan Tuhan Yesus sudah menghakimi lebih dulu bahwa mereka yang dibunuh Pilatus dan yang mati ditimpa menara dekat Siloam adalah orang-orang celaka yang dihukum Tuhan. Pasti mereka berdosa berat. Yesus mengkritik penghakiman mereka karena mereka merasa lebih baik dari orang-orang yang celaka itu. Bukankah saat kita menghakimi orang lain, tak jarang sebenarnya kita merasa diri lebih baik dari mereka yang kita hakimi? Tahu nggak sih, Ibu A itu dekat sekali dengan Romo X loh. Dasar ibu-ibu gatel. Kalau ke pastoran, parfumnya itu mengalahkan kemenyan untuk adorasi. Tak jarang ya. Tak jarang kita mendengar nada sumbang ini justru di sekitar rumah Tuhan. Saya merasa, sahabatku, bahwa kita harus mulai berlatih, memiliki semangat menyembuhkan, semangat memulihkan, daripada semangat asal mengkritik yang merusak dan menghancurkan orang lain. Menghakimi, mengkritik, boleh saja asal proporsional dengan usahamu untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menolong. Itu sebabnya dalam bacaan Injil ketika pohon ara yang tidak berbuah itu hendak ditebang, sang petani mohon kepada Tuhan yang empunya kebun agar memberinya waktu. Sang petani akan menolong, membuat tanahnya gembur kembali, mengusahakan banyak cara agar pohon ini kembali berbuah. Mari sahabatku, hari ini kita berlatih untuk mengenal sisi-sisi tersembunyi dari sesama yang menjengkelkan hati kita. Sisi-sisi tersembunyi yang luput dari pengamatan kita. Mulailah mengenali misteri setiap pribadi di keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, adik kakakmu, orang tuamu. Pastilah ada yang menyebabkan dia dan mereka memiliki sikap tertentu yang membuatmu kurang nyaman. Pastilah ada sejarah yang membuat dia dan mereka memiliki pandangan tertentu yang tidak kau sukai. Dalam suatu retreat, saya berjumpa dengan seorang anak laki-laki yang sering merasa jengkel karena mamanya cukup keras mendidik dia dan adik-adiknya. Anak laki-laki ini bercerita, ada satu momen di mana saya tidak suka dengan ibu saya yang cerewet, yang suka bicara keras, dan yang selalu siap dengan rotan di tangan kanan dan buku pelajaran di tangan kiri. My mom is so demanding. Ibuku selalu menuntutku. Anak laki-laki ini sedih. Tetapi selama retret itu, si anak baru menyadari bahwa mamanya memang tidak punya banyak referensi dalam mendidik anak-anaknya. Sang mama harus tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ayahnya sakit sejak ia kecil. Ia harus bekerja dari usia 11 tahun untuk menopang keluarganya. Ibu anak ini pada usia muda berhenti bersekolah dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar adik-adiknya bisa sekolah dan hidup. Itu sebabnya sang ibu tidak ingin anak-anaknya hidup menderita seperti dirinya. Ia ingin agar anak-anaknya belajar, bersekolah tinggi, agar dapat melihat luasnya dunia. Itu sebabnya sang ibu keras menanamkan disiplin, karena si ibu tahu bahwa impian harus diwujudkan dengan kerja keras. Maafkan saya, Mama, karena dulu saya sempat salah menilai dirimu. Terima kasih, Mama, karena anak kecil dalam cerita itu sekarang menjadi imam yang bahagia, yang mengenal luasnya dunia, dan yang mengisi renungan harian setiap tanggal 24. Itu kisahku, teman. Maka, sebelum engkau menghakimi, mengertilah. Sebelum engkau membenci, kenalilah. Sebelum engkau menaruh prasangka,
selidikilah. Sebelum menjadi jauh satu sama lain, bantulah, tolonglah. Saya Romo Albertus Joni SCY memberkatimu sahabatku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 24 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.